teman-teman, perkenalkan saya Esther Andarwati dengan nomor presensi 29 dan NIM 21108241149. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan uji two-way ANOVA menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS versi 26. Nah, sebelum kita melakukan uji two-way ANOVA menggunakan SPSS, kita perlu memahami konsep dasar dari uji two-way ANOVA. Nah, konsep dasar uji two-way ANOVA yaitu uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA 2 arah atau faktor. Lalu, uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Nah, persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval rasio. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen. Nah, berikut ini contoh kasus uji two-way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMA kelas 12 berdasarkan gaya belajar dan jenis kelamin siswa. Lalu kategori data variabel faktor yaitu ada faktor gaya belajar, yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Untuk faktor jenis kelamin, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Nah, kemudian akan diteliti tentang yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan gaya belajar siswa? Yang kedua, apakah ada perbedaan belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara gaya belajar dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa? Nah, dalam uji two-way ANOVA ini terdapat dua langkah-langkah, yaitu yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar, lalu yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Untuk selanjutnya, kita akan membuka SPSS. Nah, di sini telah ada SPSS, lalu kita pilih variabel view dan di name-nya kita isi dengan jenis kelamin. Lalu yang kedua, kita isi dengan gaya belajar. Yang ketiga, kita isi dengan hasil belajar. Nah, untuk selanjutnya pada label ini kita tulis jenis kelamin, gaya belajar, dan hasil belajar. Lalu selanjutnya pada values di jenis kelamin ini kita klik values pertama itu laki-laki. Lalu kita add, lalu values keduanya perempuan. Lalu kita add, lalu kita oke. Nah, pada yang gaya belajar, values pertamanya yaitu visual. Kita add, lalu values yang keduanya auditory. Kita add, dan values yang ketiganya kinestetis. Nah, lalu kita add. Selanjutnya kita oke. Nah, jika values-nya sudah, lalu pada bagian desimal ini dibuat 0. Nah, jika ini sudah terisi, lalu kita akan lanjutkan ke data view. Nah, pada data view ini, sebelumnya saya sudah membuat data terlebih dahulu di Excel. Jadi, tinggal di copy dan di paste. Kita copy semua datanya. Lalu kita paste di sini. Nah, jika datanya sudah, kita akan melakukan langkah pertama dalam uji two-way ANOVA, yaitu melakukan uji normalitas. Nah, dalam melakukan uji normalitas ini kita terlebih dahulu harus membuat variabel residual. Nah, untuk membuat variabel residual ini, kita pilih Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu univariate. Nah, lalu
Hasil belajar kita masukkan ke kolom dependent variable, dan untuk jenis kelamin dan gaya belajar kita masukkan ke kolom fitness factor. Nah, selanjutnya kita pilih save, lalu kita beri tanda centang pada standardize, lalu kita pilih continue, dan kita pilih OK. Nah, ini sudah keluar outputnya, namun output ini belum digunakan karena kita fokus dalam memunculkan variabel residual terlebih dahulu. Nah, variabel residualnya sudah muncul ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, yaitu dengan cara kita pilih analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, kita masukkan standardized residual ke dalam dependent list. Selanjutnya kita pilih plot, dan kita beri centang pada normality plot with test. Selanjutnya kita pilih continue dan OK. Nah, ini sudah keluar output dari uji normalitas. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk melakukan uji normalitas. Kita perhatikan tabel test of normality ini. Sebelumnya, dalam melakukan uji normalitas ini terdapat beberapa kriteria. Ini kriteria pengujian uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Jika nilai signifikansi lebih kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Misalnya kita lihat tabel test of normality. Nah, di sini nilai signifikasinya yaitu 0,698. Berikut ini uji normalitas, kita akan melakukan uji normalitas yaitu berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,698. Nah, karena nilai signifikansi 0,698 ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Jika nilai residual standar normal, maka syarat untuk melakukan two-way ANOVA yang pertama yaitu uji normalitas telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Yaitu dengan kita memilih analyze, lalu kita pilih general linear model, lalu kita pilih univariate. Nah, kita pilih save. Di sini kita menghilangkan tanda centang pada standardize. Sesudah kita klik continue, lalu kita pilih menu option. Nah, di sini kita memilih akan memberi tanda centang pada homogeneity test dan descriptive statistik. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, berikut ini sudah muncul output dari uji two-way ANOVA. Nah, kita akan melakukan interpretasi dari output uji two-way ANOVA. Ada univariate analysis of variance. Ya, pertama outputnya ada between subject factor. Nah, dalam output ini tampak variabel jenis kelamin dan gaya belajar. Pada variabel jenis kelamin ini terdapat dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan, dan pada gaya belajar ini terdapat tiga kategori yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Lalu ada output descriptive statistik. Nah, dari output ini kita bisa melihat rata-rata atau mean dari hasil belajar matematika berdasarkan jenis kelamin dan gaya belajar siswa. Nah, selanjutnya ada output Levene is test of equality of error variance. Nah, output ini yang akan digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Di sini tertera signifikansi 0,748. Nah, dalam melakukan uji homogenitas ini juga terdapat beberapa kriteria, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians data homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka varians data tidak homogen. Selanjutnya kita lihat hasil outputnya. Kita akan menginterpretasi hasil output ini. Lalu kita akan menginterpretasi output uji homogenitas. Nah, berdasarkan kriteria tadi, berdasarkan output SPSS ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,748. Nah, karena nilai signifikansi 0,748 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi.
Nah, ini adalah hasil output yang terpenting, yaitu untuk melakukan uji tuai ANOVA. Sebenarnya output ini juga untuk melakukan uji tuai ANOVA juga terdapat kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kriteria pengujian uji tuai ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, kita lihat tabel ini. Kita pindahkan ke Word dulu. Di sini saya sudah memindahkan hasil output uji tuai ANOVA ke dalam Word. Berdasarkan kriteria tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Nah, kita harus di sini perhatikan pada kolom jenis kelamin, gaya belajar, dan jenis kelamin dan gaya belajar. Pada jenis kelamin, nilai signifikansi sebesar 0,685. Pada gaya belajar, nilai signifikansi sebesar 0,000. Lalu pada jenis kelamin dan gaya belajar, nilai signifikansi sebesar 0,490. Nah, lalu kita akan menginterpretasi hasil dari uji tuai ANOVA ini. Kesimpulannya, berdasarkan output SPSS ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,685. Nilai signifikansi 0,685 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Lalu diperoleh nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Lalu diperoleh nilai signifikansi 0,490. Nah, nilai signifikansi 0,490 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis kelamin siswa dengan gaya belajar siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Nah, kesimpulan tadi ini dapat digunakan untuk menjawab kasus dari uji tuai ANOVA yang disampaikan di awal tadi. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai uji tuai ANOVA atau uji ANOVA 2 jalur. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.